laut bukan hanya sekedar jalur pelayaran, tetapi juga ruang strategis yang menentukan keamanan dan kedaulatan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik di Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa stabilitas laut regional tidak selalu berada dalam kondisi aman. Video ini akan membahas bagaimana konflik tersebut mempengaruhi keamanan laut di kawasan, serta juga bagaimana upaya menjaga stabilitas laut di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Keamanan laut regional mencakup kondisi di mana aktivitas di laut seperti pelayaran, penangkapan ikan, dan juga perdagangan dapat berjalan dengan aman dan tertib. Namun, konflik Laut Cina Selatan terus menjadi salah satu faktor utama yang mengganggu stabilitas tersebut, seperti sengketa klaim wilayah, aktivitas militer, dan juga pelanggaran zona ekonomi eksklusif terus membuat kawasan ini menjadi titik rawan ketegangan. Alasan kuat terjadinya konflik Laut Cina Selatan adalah perebutan kepentingan strategis dan ekonomi yang sangat besar. Kita tahu semua bahwa wilayah ini kaya sumber daya alam, serta merupakan jalur perdagangan vital dunia. Negara-negara mengklaim berusaha menguasai wilayah tersebut demi keamanan energi, keuntungan ekonomi, dan pengaruh geopolitik. Konflik Laut Cina Selatan berakar pada tumpang tindih klaim wilayah oleh beberapa negara. Laut ini memiliki nilai strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional dan memiliki sumber daya alam yang besar. Ketegangan muncul ketika klaim sepihak dan aktivitas laut bertabrakan dengan aturan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS ini sendiri merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, yang dalam bahasa Indonesia itu berarti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Sehingga memunculkan potensi konflik terbuka maupun ketidakstabilan kawasan. Jadi, yang menjadi dampak konflik Laut Cina Selatan terhadap Indonesia adalah terganggunya kedaulatan dan keamanan di Laut Natuna Utara. Masuknya kapal asing termasuk kapal penjaga pantai dan nelayan ke ZEE Indonesia memicu pelanggaran hak berdaulat. Nah, akibatnya Indonesia harus memperkuat patroli dan diplomasi maritim, yang berarti biaya pertahanan meningkat dan fokus pembangunan bisa terdistraksi. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi pihak ketiga dari konflik ini, karena Amerika Serikat tidak mengklaim wilayah, tetapi terlibat sebagai kekuatan penyeimbang dengan alasan menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan. Kehadiran militer Amerika Serikat melalui patroli laut dan dukungan kepada sekutu justru memperbesar tensi konflik karena dipandang Cina sebagai campur tangan dan upaya menahan pengaruhnya di Asia Pasifik. Halo teman-teman, saya di sini bersama dengan Bapak Islam. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sekarang? Saya bisa disebut Popeye pelaut. Kalau kami boleh izin bertanya nih, Boleh. menurut Bapak sendiri, bagaimana kondisi keamanan dan juga ketegangan di wilayah laut saat ini yang Bapak tahu? Oh, saya terakhir turun dari laut, dari kapal tanggal 27 November kemarin. Itu seminggu sebelum saya turun itu cuacanya memang lagi nggak bagus, ya ombak terus tiap hari. Itulah keadaan sebelum saya turun itu. Terus juga, menurut Bapak nih, tantangan terbesar dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di laut saat ini, terkhususnya di wilayah perbatasan itu gimana Pak? Kalau dari ngambil spesifiknya dari perusahaan saya ya, kita itu semuanya udah ada kerjasama. Cuman kalau di laut ini ada 4 faktor yang harus kita perhatikan. Satu faktor alam, faktor manusianya, faktor teknis, sama faktor regulasi. Kalau faktor alam, itu secanggih-canggihnya alat kita punya, radar, GPS, alat navigator, itu tetap nggak bisa selamanya bisa tepat kontrol kita gitu, karena alam. Kita belok ke sana, mau manuver ke sana, berdasarkan di radar itu nggak ombak, ternyata ombak. Itu kita sebut mother nature ya, itu nggak bisa. Itu kan kuasa yang di atas ya. Terus kalau itu masalah perawatan maintenance itu harus benar-benar diperhatikan ya, karena kalau perawatan mesin itu harus selalu reguler supaya kita nggak ada apa-apa di jalan. Terus kita harus selalu update sama regulasi maritim yang ada di wilayah di perairan kita berlayar gitu. Jadi kita selalu ada kerjasama dengan wilayah tempat kita bertinggal.
berlayar. Sangat penting sekali kerjasama di antara di mana kita berlayar itu sangat penting. Kita selalu ada kerjasama di mana. Jadi sebelum kapal kita nyandar itu udah ada yang ngawal kita, baik dari pihak perairan setempat dalam artian polisi lautnya, terus pemerintah daerah juga udah nyambut kita di situ. Karena saya di kapal khususnya kapal pesiar, jadi bukan kapal kargo, bukan apa jadi. Yang terakhir, menurut Bapak, seberapa penting sih kerjasama antar negara dalam mencegah konflik dan juga menjaga stabilitas di Oh laut? sangat penting, kan saya baru sebut barusan, sangat penting sekali. Jadi kalau pernah itu bukan kapal saya ya, itu salah satu kapal, ini berita yang kita dengar, kita kan harus selalu up to date ya, kemana berita yang di perairan dunia ini, itu masuk kapal di perairan Somalia, itu kan terkenal dengan konflik. Nah itu kapal itu sampai di sisi-sisi lambungnya itu kiri kanan sekeliling dikasih kawat-kawat untuk keamanan, karena pihak dari perompak bajak laut itu ada di sana itu memang dulu. Nah jadi mereka nggak bisa mendekat, nggak bisa merapat. Ini kalau udah dikawat-kawat gitu mereka nggak bisa merapat. Terus kalau kita kerjasama otomatis itu kayak saya bilang kan, jadi sebelum kita nyandar, kita ke suatu tempat, misalnya kita ke Belawan nih, contohnya terdekat. Nah itu jarak berapa mile itu ya, berapa kilo itu kita udah disambut, udah dikawal. Jadi perompak apa segala macam itu udah aman. Terus kita juga pas di daratnya, nyampe di darat, pas mau berlabuh itu semuanya udah teratur. Lain cerita kalau kita nggak punya kerjasama, sangat penting. Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa keamanan laut regional tidak hanya bergantung pada kekuatan satu negara, tetapi juga pada kerjasama dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Konflik Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa stabilitas laut membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga diplomasi dan hukum. Menjaga keamanan laut regional di tengah konflik Laut Cina Selatan merupakan tantangan bersama bagi negara-negara di kawasan. Stabilitas laut tidak hanya penting bagi keamanan negara, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Oleh karena itu, penguatan kerjasama, penegakan hukum laut, dan dialog antar negara menjadi kunci dalam menjaga perdamaian di kawasan maritim.